Oke, selamat sore teman-teman semua dan dosen yang kami hormati. Jadi di sini kami akan melakukan presentasi untuk proposal ide inovatif pada UMKM Fox Bites. Kita dari kelompok 2 dan untuk anggotanya. Jadi ini adalah anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Sandi, terus saya Haikal, ada Novel Zaka, ada Muhammad Fakih dan Muhammad Gazi. Lalu ini ada company profile Foxpage. Foxpage ini merupakan UMKM yang kita pakai dan terletak di Surabaya, tepatnya Wiguna Timur di Rungkut. Dan Foxpage ini merupakan toko kue yang sudah berdiri sejak tahun 2019, 5 tahun lalu. Dan company strukturnya itu ada 5. Yang pertama ownernya bernama Vicky, lalu ada admin 1 dan admin 2. Ini yang mengelola WhatsApp, masing-masing WhatsApp-nya ada 2. Dan admin store ini yang mengelola toko offline yang mengurus produk dan stoknya dan juga pick up untuk pelanggan di tempat Foxpage-nya. Lalu juga ada karyawan produksi yang bertugas di dapur yang bertugas untuk mendesain-desain. Dan ini ada link Instagramnya Fox.page. Ini ada logo perusahaannya seperti ini. Lalu untuk produk Foxpage ini menawarkan beberapa produk seperti cake, cookies, dessert, dan hampers yang cocok untuk momen-momen indah seperti ulang tahun, pernikahan, dan kelebihan Foxpage ini untuk produknya terdapat di kustomisasi dan rasa yang konsisten, kualitas yang konsisten. Lalu untuk pelanggannya ini targetnya untuk Foxpage menargetkan orang-orang dari usia 20 hingga 35 tahun yang aktif di sosial media karena Foxpage ini lebih fokus di sosial media daripada penjualan secara offline. Lalu untuk produksi, sistemnya ini made to order, jadi ketika ada pesanan baru akan dibuat. Jadi jika tidak ada pesanan, kue-kue tersebut akan disimpan di kulkas supaya tetap tahan lama. Lalu untuk material, Foxpage ini sudah menjalin kontrak hubungan dengan supplier untuk setiap hari mendapatkan 20 bahan baku kue tar yang masih polos untuk didesain dan dimasukkan ke dalam freezer. Baik, lalu untuk logistik dan keuangan Foxpage. Untuk logistik ini, di Foxpage ini pengiriman kue kepada pelanggan ada 2, yakni kurir internal dan jasa ojek online seperti GoSend atau Grab Express. Nah, jadi Foxpage ini memiliki kurir yang bekerja sebagai freelance jika panggilan saja untuk menghemat biaya itu. Lalu jika tidak ada kurir freelance internal tersebut, maka Foxpage ini akan menagih, bukan menagih tapi membebankan ongkos kirimnya kepada pelanggan. Lalu untuk Foxpage ini sebenarnya juga bisa menerima pick up di toko offline yang berada di Jalan Wiguna Timur, Rungkut tersebut. Dan menyediakan link custom Shopee jika terdapat pelanggan yang menginginkan gratis ongkir karena banyak voucher gratis ongkir dengan syarat dan ketentuan berlaku di Shopee. Lalu untuk keuangan, selama ini Foxpage ini masih mencatat keuangan mereka di spreadsheet sederhana yang mencatat pemasukan dan pengeluaran. Dan untuk metode pembayaran mereka cukup sudah modern, terdapat kris dan COD yang di Shopee, jadi melalui pihak Shopee, dan juga juga ada transfer. Mungkin saran untuk kedepannya bisa mengadopsi aplikasi software gitu tentang keuangan gitu, karena akan lebih otomatis dan bisa dapat dianalisis dan lebih banyak manfaatnya. Oke, jadi keunggulan dari Foxbytes itu sendiri ada 3. Yang pertama yaitu platform sosial media, menggunakan Instagram dengan lebih dari 11.000 pengikut.
Fox Bites aktif mengunggah foto produk dengan desain kekinian yang menarik perhatian generasi muda, khususnya Gen Z. Lalu dari Instagram juga akan menjadi saluran pertama untuk pemesanan dan komunikasi dengan pelanggan sebelum WhatsApp. Lalu keunggulan yang kedua ada kustomisasi dan same day order. Layanan same day order itu eh, akan memungkinkan pelanggan untuk memesan dan menerima produk dalam hari yang sama. Selain itu juga, kustomisasi juga memberi kebebasan untuk pelanggan. Keunggulan yang ketiga yaitu visual dan kemasan. Fox Bites menonjolkan keunikan desain produknya yang estetis, yaitu yang dapat menarik perhatian konsumen, terutama mereka yang aktif di sosial media. Jadi untuk BMC-nya untuk Foxbet yang key partner ada kurir pengiriman kue, supplier kue tart, dan lain-lain. Lalu untuk key activities-nya ada melayani pelanggan dalam WhatsApp, mendesain kue, membuat promosi. Lalu value proposition-nya ada brand image selama 5 tahun, kualitas rasa yang konsisten, kustomisasi kue sesuai ekspektasi pelanggan. Untuk key resource ada karyawan admin, karyawan produksi, kue tart, bahan baku, cooler. Lalu untuk customer relationship-nya memberi thank card, memberi stiker, double quality check sebelum dikirim, follow up feedback. Untuk channelnya Instagram, WhatsApp, dan customer segmentnya masyarakat yang berusia 20 hingga 40 tahun, orang yang mengirim kado untuk ulang tahun, dan juga pengguna TikTok yang merayakan distrik. Lalu untuk cost structure, distrik yang tidak tersubsidi, pembelian bahan baku, promosi IGS, revenue streamnya ada penjualan kue tart, penjualan cookies, lalu juga ada workshop praktik membuat kue, dan event tahunan lebaran. Segmenting, targeting, dan positioning, atau yang biasa disebut dengan STP. Jadi untuk pertama adalah bagian segmenting, yang dimana ini adalah segmentasi bagi produk Fox Bites. Dan segmenting ini dibagi menjadi 4 karakteristik. Yang pertama adalah demografis, dan demografis ini dibagi terdiri dari usia 20 sampai 35 tahun dari generasi muda hingga dewasa awal. Dan jenis kelamin didominasi oleh perempuan tetapi terbuka untuk semua gender. Dan untuk status mahasiswa, pekerja kantoran, dan ibu rumah tangga. Dan pendapatan menengah ke atas atau yang mampu membeli kue sebagai hadiah atau konsumsi pribadi. Dan untuk geografis, lokasinya di Surabaya dan sekitarnya. Dan wilayah jangkauannya terutama di daerah urban atau daerah perkotaan atau di pinggiran kota. Terus yang ketiga adalah psikografis. Untuk psikografis seperti gaya hidup yang aktif di media sosial dan suka tren dan yang kekinian. Atau biasanya orang-orang juga suka yang kayak estetik oriented. Dia lebih berorientasi pada hal-hal yang estetik. Dan untuk motivasi membelinya untuk merayakan momen spesial seperti ulang tahun, hadiah, atau hanya iseng belanja karena tampilannya yang menarik. Terus untuk behavior atau perilaku itu tergantung loyalitas merek. Jadi kalau misalnya mereka post dan produknya, loyalitas mereknya akan tinggi. Dan frekuensi pembeliannya sesuai dengan momen atau kebutuhan insan yang same day order. Untuk bagian selanjutnya dari STP ada targeting. Targeting ini adalah yang dimana setelah segmentasi dilakukan, Foxbet ini bisa memfokuskan pemasaran ke kelompok yang paling potensial dan menguntungkan. Ya, dan kelompok-kelompok yang difokuskan untuk Foxbet antara lain adalah Gen Z dan milenial muda antara usia 20 sampai 30 tahun yang berada di Surabaya dan aktif media sosial. Terus pekerja kantoran dan mahasiswa. Terus ada digital native customer yang menghargai efisiensi, kenyamanan, dan biasa tergoda dengan tampilan Instagramable produk. Terus ada ibu rumah tangga muda dari usia 30 sampai 40 tahun dan konsumen dengan kebutuhan khusus seperti penderita diabetes atau yang sedang menjalani diet sehat. Terus ada positioning. Positioning ini adalah bagaimana Foxbet ini ingin dilihat oleh konsumen. Dan berikut adalah strategi positioning yang diterapkan oleh Foxbet. Yang pertama ada estetika dan personal touch. Jadi kayak kuenya yang bergaya tren-tren yang kekinian, cocok untuk Instagram dan TikTok. Terus bisa custom design dan ucapan yang bisa membuat pelanggan itu merasa spesial. Terus ada strategi same day order sebagai keunggulan kompetitif, yang dimana hal ini bisa melayani kebutuhan mendadak tanpa mengorbankan kualitas satu tampilan. Yang dimana ini juga cocok untuk pasar perkotaan yang serba cepat dan serba banyak gitu. Terus yang ketiga ada brand yang ramah digital, seperti aktif di sosial media dengan strategi visual yang kuat, konten edukatif, dan rencana live streaming di TikTok. Terus yang terakhir ada produk inklusif dan adaptif,
yang dimana ini bisa dikembangkan dengan kue sehat untuk konsumen yang peduli kesehatan untuk memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya ada ide inovasi pemasaran untuk Fox Bites. Yaitu ada dua. Yang pertama ada TikTok Affiliate. Sistem affiliate ini bekerja dengan mengekspos link atau situs untuk membeli produk dari suatu toko yang ada pada TikTok ke TikTok itu sendiri, atau juga melalui lintas platform. Yang kedua, yaitu ada live streaming TikTok. Live streaming ini juga akan mengedukasi penonton cara untuk membuat kue yang baik. Dengan live streaming, Fox Bites juga bisa berafiliasi dengan penjual alat dan bahan kue untuk menambah revenue stream mereka. Oke, selanjutnya ada pembahasan terkait knowledge acquisition. Jadi dalam pembahasan tentang Fox Batch ini, maksudnya knowledge acquisition ini adalah melakukan akuisisi pengetahuan dari pihak eksternal yang memiliki keahlian, misalnya kayak di bidang nutrisi atau di bidang teknologi pangan. Nah, knowledge acquisition yang kami tawarkan untuk Fox Batch adalah, atau langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah, yang pertama ada kolaborasi dengan mahasiswa atau profesor teknologi pangan atau nutrisi dari kampus lokal seperti ITS, atau mungkin kampus-kampus lokal yang ada di Surabaya seperti ITS, UNESA, UNER, dan sebagainya. Terus yang kedua, Foxbatch ini bisa melakukan R&D untuk mengembangkan kue yang lebih sehat. Misalnya kue-kue yang misalnya kayak rendah gula, atau gluten free, atau mungkin yang tinggi protein. Nah, manfaatnya untuk apa? Manfaatnya itu yang pertama bisa menjadikan Foxbat ini sebagai brand yang kredibel dan expert base. Dan yang kedua, bisa menjadikan Foxbat ini mampu untuk menjangkau pasar yang lebih luas, khususnya untuk pelanggan yang dengan dalam kondisi sedang diet atau pelanggan yang ada alergi begitu. Oke, yang selanjutnya additional process innovation. Tujuan dari additional process ini yaitu meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Foxbite dapat mengadopsi beberapa proses tambahan seperti yang pertama yaitu pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan ini penting karena berdampak pada kualitas produk itu sendiri, teknik dekorasi, manajemen waktu, dan keamanan bahan baku dari kue itu. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada analisis data pelanggan, memanfaatkan data media sosial seperti Instagram, TikTok, ataupun e-commerce lainnya seperti Tokopedia dan lain-lain, itu dapat membantu Foxbite untuk memahami perilaku konsumen dan apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan itu, serta dapat menyesuaikan strategi pemasaran untuk target market dari kue tersebut. Selanjutnya, green product, menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, berbahan daur ulang, biodegradable untuk menarik konsumen yang peduli akan lingkungan. Selanjutnya, additional package dapat menambahkan elemen personalisasi seperti kue ulang tahun atau yang sejenisnya, atau ucapan terima kasih dan lainnya, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi sumber daya yang dibutuhkan itu ada konten kreator untuk tenaga yang kreatif dan paham tren media sosial, khususnya TikTok dan Instagram. Lalu juga ada extra worker, tenaga tambahan, karena Foxbatch ini menerima orderan bulk in. Lalu juga ada green product, yaitu membutuhkan ahli gizi untuk menghitung kalori dan gizi-gizi di kuenya. Lalu juga ada logistik. Foxbatch ini memerlukan kurir internal yang tetap untuk dikontrak karena lebih menghemat biaya. Lalu untuk sumber daya yang dibutuhkan, keuangan, investasi alat modern, yakni menggunakan oven dengan alat digital, mixer, otomatis, dan alat menimbang presisi untuk mesin baru, dan juga anggaran promosi, walaupun TikTok pada dasarnya gratis, serta Instagram juga, tapi membutuhkan biaya juga untuk menjangkau pasar yang lebih besar. Lalu juga ada teknologi, peralatan produksi modern, device untuk pemasaran digital, software manajemen keuangan untuk menjaga keuangan. Lalu ada skill keahlian, yaitu butuh tim yang perlu mampu memahami pasaran digital, untuk memahami algoritma TikTok, teknik storytelling pendek, dan tim kreatif seperti itu. Lalu juga analisis data untuk memantau tren permintaan lewat media sosial dan lewat pembelian. Oke, sekarang masuk ke perolehan sumber daya. Itu ada 4 poin. Yang pertama ada sumber daya manusia. Itu terdiri dari rekrutmen tenaga ahli.
yaitu mencari individu yang berpengalaman di bidang pemasaran digital dan produksi makanan. Lalu ada juga pelatihan dan pengembangan, yaitu melaksanakan program pelatihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Lalu yang kedua itu sumber daya keuangan yang berisikan investasi modal, yaitu mengupayakan pendanaan untuk peralatan modern melalui pinjaman investor atau crowdfunding. Lalu juga ada pengelolaan anggaran, yaitu mengembangkan sistem keuangan yang transparan untuk pengeluaran yang efisien. Lalu yang ketiga ada sumber daya teknologi yang berisikan adopsi teknologi digital, yaitu mengintegrasikan aplikasi manajemen inventaris dan keuangan untuk pengambilan keputusan berbasis data. Lalu ada juga platform pemasaran digital, yaitu memanfaatkan media sosial dan marketplace untuk memperluas jangkauan pasar. Lalu yang keempat yaitu yang terakhir ada sumber daya material yang berisikan kemitraan dengan supplier, yaitu membangun hubungan yang kuat dengan supplier lokal untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas. Lalu ada juga inovasi dalam bahan baku, yaitu mencari alternatif bahan yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Menurut dari buku Management of Technology karya Hans J. Tamhain tahun 2015 menekankan bahwa pendekatan sistematis pada pengelola inovasi teknologi mulai dari identifikasi peluang hingga peluncuran produk baru atau ide baru. Berikut beberapa cara untuk mengaplikasikan ide baru di dalam UMKM Foxbed menurut Tamhain. Yang pertama yaitu identifikasi peluang dan inovasi. Suatu inovasi dimulai dari melihat kondisi lingkungan sekitar atau environmental scanning untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar yang sedang berkembang saat ini. Kemudian mencari celah yang bisa dimasuki oleh teknologi. Selanjutnya, perumusan strategi inovasi. Menurut Tambahan juga, inovasi harus selaras dengan strategi bisnis dan sumber daya. Artinya, dalam suatu usaha atau perusahaan yang ingin menerapkan sistem inovasi perlu memperhatikan kemampuan sumber daya sesuai dengan penerapan inovasi. Kemudian yang langkah ketiga yaitu pengembangan teknologi itu sendiri pada masa ini merupakan tantangan tersulit dan biasanya membutuhkan biaya operasional yang sangat tinggi. Maka dari itu penting adanya metode cross-functional teamwork. Selanjutnya implementasi dan komersialisasi menekankan pentingnya manajemen proyek dan pemasaran untuk keberhasilan peluncuran suatu produk baru atau ide baru. Jika tidak memiliki manajemen proyek dan pemasaran yang efektif, maka penemuan tersebut juga akan sia-sia. Selanjutnya evaluasi dan perbaikan. Penggunaan KPI atau feedback dari konsumen atau pelanggan itu menjadi salah satu indikator yang mudah diterapkan dan paling mudah untuk dijadikan matriks penilaian. Baik, untuk selanjutnya yaitu perubahan terhadap struktur dan dinamika bisnis pada Foxbyte. Jadi transformasi bisnis Foxbyte dalam merespon inovasi digital dan pengembangan produk telah mendorong perubahan yang signifikan pada struktur organisasi dan dinamika internalnya. Perubahan ini sejalan dengan teori organizational change dan dynamic capability dalam manajemen strategis. Jadi, menurut Robbins and Kotler tahun 2018, yaitu struktur organisasi harus bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal. Yang pertama sini ada perubahan struktur organisasi, ada tiga yaitu pembentukan divisi digital marketing dan afiliasi. Jadi di sini Foxbyte menjalankan strategi promosi berbasis TikTok dan affiliate marketing. Foxbyte membentuk tim kreatif yang bertugas memproduksi konten video, mengelola komunikasi dengan afiliator, serta memantau performa kampanye. Lalu yang kedua yaitu tim penelitian dan R&D produk sehat. Dengan merespon kebutuhan pasar akan produk fungsional, yaitu low sugar dan gluten free, Foxbyte membangun kolaborasi dengan akademisi sebagai bentuk open innovation, seperti teori Cherbourg 2023.
2003 yang melibatkan mahasiswa atau ahli gizi dari kampus lokal. Lalu yang ketiga yaitu digitalisasi fungsi administrasi dan keuangan. Dengan meningkatnya kompleksitas operasional, sistem manual mulai digantikan dengan aplikasi pembukuan dan stok digital seperti buku warung atau Moka Pos guna untuk transparansi dan kecepatan pengambilan keputusan. Lalu yang kedua yaitu dinamika operasional dan SDM. Perubahan struktur ini membawa implikasi terhadap proses kerja sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pendapat Kurt Lewin 1951 dalam model Unfreeze Change Refresh yang menyatakan bahwa setiap perubahan membutuhkan proses pembekuan kebiasaan lama, pelaksanaan perubahan, lalu penamaan pola baru. Di sini ada 3, yaitu pergeseran ke hybrid production system yang semula 100% made to order kini mulai mengimplementasi sistem batch production untuk varian produk standar. Hal ini memungkinkan efisiensi produk sambil mempertahankan fleksibilitas untuk pesanan custom. Lalu yang kedua, integrasi data analitik dalam operasi. Foxbite memanfaatkan data pelanggan dari Instagram dan TikTok untuk menganalisis tren, permintaan, dan perilaku konsumen secara real time. Lalu yang ketiga itu peningkatan kualifikasi SDM. Karyawan dilatih tidak hanya dalam produksi kue, tapi juga keterampilan digital seperti video editing, content storytelling, dan pengoperasional alat digital modern. Lalu perubahan selanjutnya yaitu reposisi eksternal, yaitu kemitraan dan ekosistem bisnis, atau bisa juga disebut perluasan kolaborasi eksternal. Jadi di sini ada 3 juga, yaitu kemitraan dengan akademisi, kemitraan saat R&D. Jadi kolaborasi ini bisa dengan jurusan teknologi pangan atau ilmu gizi dari perguruan tinggi di Surabaya untuk memperkuat kredibilitas produk dan memperluas basis inovasi berbasis sains. Lalu yang kedua ada peningkatan profesionalisme kurir dan logistik. Produk baru yang lebih sensitif terhadap suhu dan waktu pengiriman itu mendorong Foxbite untuk menyusun standar operasional untuk mitra logistik baik internal maupun pihak ketiga seperti Gosen atau Grab atau Shopee. Lalu yang perubahan terakhir yaitu evolusi budaya organisasi. Perubahan struktur dan teknologi secara bertahap itu menggeser budaya kerja Foxbite dari informal ke arah profesional, adaptif, dan kolaboratif. Ini mencerminkan prinsip learning organization seperti dijelaskan oleh Peter Senge 1990, di mana organisasi mendorong pembelajaran berkelanjutan untuk tetap kompetitif dalam lingkungan yang berubah cepat. Foxbite adalah UMKM di bidang kue bergaya Korea yang estetik dan bisa dikustomisasi dengan keunggulan pada identitas merek kuat melalui Instagram dan target pasar generasi muda, ibu rumah tangga, serta pekerjaan kantoran. Sistem produksi mode to order menjaga kesegaran dan sesuai preferensi pelanggan. Didukung oleh tim kecil dan logistik yang fleksibel, namun pengelolaan keuangan masih manual dan disarankan beralih ke sistem digital. Untuk berkembang, Foxbite perlu inovasi seperti promosi di TikTok, kolaborasi R&D dengan perguruan tinggi, otomatisasi produksi, pelatihan SDM, efisiensi rantai pasok, dan kemasan ramah lingkungan. Strategi ini akan meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing. Mungkin itu saja untuk kesimpulan. Terima kasih dari kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum.